What's up fellas, kembali lagi bersama saya. Kalau di video sebelumnya, gue seakan-akan memposisikan diri sebagai marketing SEO. Gue menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SEO dan memperkenalkan platform SEO kepada kalian. Di video ini, gue akan memposisikan diri sebagai user SEO. Karena di sini gue udah menginvestasikan dana gue senilai 2,5 juta rupiah. Nah, di video ini gue pengen kasih tahu kalian 3 poin penting yang perlu kalian tahu sebagai user SEO, dan gue pengen ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di video gue sebelumnya tentang SEO. Nanti kita bahas di sini ya. Dan satu lagi, gue pengen ngasih tips ke kalian bagaimana cara membuat penghasilan harian kalian dari SEO ini lebih bertumbuh, lebih banyak dan lebih cepat daripada seharusnya. Karena ini hasil analisa gue sendiri, jadi mungkin gak ada di channel YouTube lainnya. Oke, langsung aja kita mulai dengan 3 poin utamanya. Poin pertama adalah pertumbuhan nilai mata uang digital SEW. Pertama kali gue menginstal aplikasi SEW ini dan gue belum investasi di sana, harga koin per kepingnya adalah Rp2.200. Ketika gue membuat video pertama gue SEW dan mendemonstrasikannya kepada kalian, harga per koinnya naik ke Rp4.400 kalau nggak salah, sekitar segituan lah ya. Dan akhirnya gue berpikir, wah, harga koinnya terus bertumbuh dan pertumbuhannya cukup signifikan. Akhirnya ketika harga koinnya naik ke Rp5.100, gue beli koin 500 koin dan menginvestasikan 2,5 juta gue di platform SEW ini. Dan sekarang ketika video ini syuting, harga koin SEW per kepingnya adalah Rp6.270-an. Udah tumbuh lagi kan. SEW ketika dirilis pertama kali dia itu sekitar $0,1, yaitu 1.400-an lah. Sekarang harganya udah $0,437, yaitu Rp6.200-an. Pertumbuhannya itu hampir 5 kali lipat ya. Nah, itu membuat gue yakin, wah, kayaknya gue pengen coba deh investasi di SEW ini gitu. Yang dimana 0,1 yang udah bertumbuh jadi 0,4 dolar ini nanti akan dirilis secara global sekitar bulan September, dimana nanti ketika bulan September ini SEW nggak cuma bisa dibeli di sini di platform SEW, tapi bisa dibeli ke 9 global exchange. Kita tunggu aja nanti bulan September. Jadi selain trading jual beli koin SEW, di platform SEW ini kita bisa menghasilkan koin atau memperbanyak koin kita dengan penambang. Nah, dulu sebelumnya ini di video sebelumnya namanya masih VIP lah, sekarang namanya penambang, itu cuma beda istilah aja. Intinya kita bisa memperbanyak koin kita. Nah, ada skemanya di sini. Di sini gue pengen ngebahas skema bagaimana cara kerja penambang ini dan skema keuntungannya gitu. Kita coba dari penambang 1. Jadi di platform ini ada 8 level penambang, level 1 sampai level 8. Nah, semakin tinggi levelnya semakin keuntungannya lebih besar. Kita coba bahas dari yang paling murah dulu ya, yaitu penambang level 1, di mana di sini kita bisa lihat modalnya cuma 20 koin ya. 20 koin itu sekitar ya 100 ribuan lah gitu ya. Nah, 20 koin ini kalian misinya sekitar 600 langkah. Nah, untuk mendapatkan yaitu 0,5 koin per harinya, dimana kan penambang satu ini penghasilannya 0,555 koin per hari. Nah, kalian harus menyelesaikan 600 langkah. Nah, ketika kalian setelah menyelesaikan 600 langkah setiap hari selama masa penyewaannya ya. Nah, masa penyewaan ini kan satu penambang ini 45 hari ya. Dan kalau itu kalian goal semua selama 45 hari, kalian mendapatkan 25 koin berarti. Nah, berarti modal 20 koin dapat 5 koin. 5 koin itu berarti 5 dikali 6.000 ya, sekitar 30 ribuan lah ya. Untungnya kecil, dalam 45 hari cuma dapat 30 ribu karena ini modal yang paling kecil. Yuk kita coba naik ke level selanjutnya. Level 2 kita modal, ini intinya sama ya, semuanya 45 hari ada penghasilan tambahan, ada penghasilan hariannya, ada misi hariannya. Kita coba bahas modal dan keuntungannya aja. Modalnya ini 100 koin atau sekarang berarti 620 ribu. Nah, kalian nanti akan outputnya mendapatkan 128 koin. 108 koin berarti jadi kan kalau satu penambang cuma dapat 5 koin, ini satu penambang dapat 28 koin. Semakin gede lagi. Kalau di presentasi, kalau yang penambang 1 itu kita dapat 28% keuntungan. Kalau penambang 25. Nah, kalau penambang 2 ini 28% keuntungan. Penambang 3 juga 28, penambang 4 juga penambang 4 40, penambang 5 38, penambang 6 36, penambang 7 38, dan penambang 8 40%. Nah, semakin gede levelnya, semakin gede persenan keuntungannya.
Coba di sini kita coba bahas yang penambang 3 yang dimana gua gunakan sekarang. Gua modal yaitu 500 koin, gua dapat nanti setelah 45 hari 640 koin. Itu untung berarti surplus 140 koin. Lumayan tuh, 140 dikali 6.000 ya 700-800 ribuan lah ya. Jadi gitu, semakin besar levelnya semakin untungnya lebih besar. Sekarang gue pengen kenapa gitu, coba ya kita bandingin. Ketika kamu punya 100 koin, kalau kamu beliin penambang 2, berarti kan untungnya di sini 28 koin ya. Nah, coba kalau 100 koin ini kalian beli 5 penambang 1, bisa kan? Nah, berarti satu penambang kan untung 5 koin doang. 5 kali 5 25. Nah, 25 banding 28. Jadi lebih baik kalian prioritasin kalau kalian punya koin ke level yang lebih tingginya dulu gitu. Poin ketiga adalah komunitas. Jadi gue di sini pengen ngejelasin buat kalian yang suka ngundang-ngundang teman nih, keuntungan yang kalian dapat itu segimana. Nah, kalau kalian lihat di sini di undangan berhadiah, di sini ada skemanya, kalian bisa lihat sendiri, ya. Nah, jadi gue pengen langsung ngejelasin aja secara prakteknya. Ketika kalian mengundang satu orang, kalian dapatnya segimana. Nah, jadi satu orang itu dinilai 2 koin SCW. Ketika kalian ngundang teman kalian, dia udah daftar sampai download, kalian belum mendapatkan apa-apa. Kalian harus membuat teman kalian membeli koin dan menggunakan koin itu untuk menyewakan penambang. Nah, contohnya kita misalnya teman kalian beli 100 koin dan menggunakan penambang 2 ya. Nah, pertama kalian mendapatkan 2 koin karena satu orang dinilai 2 koin sesuai dengan yang di sini, satu orang 2 koin. Nah, kita coba pindah ke layar tim. Nah, level yang pertama itu 8%. Ketika orang yang kalian undang, langsung kalian undang ya, ngisi 100 koin, berarti kalian dapat 8%-nya yaitu 8 koin, 8% dari 100 koin. Jadi 8 tambah 2 10 koin, lumayan tuh. 10 kali 6.200, satu orang kalian dapat 62.000. Itu kalau kalian bisa membuat mereka beli 100 koin ya. Nah, kalau misalnya temannya kalian undang ini ngundang temannya lagi, kalian cuma dapat 4%-nya. Berarti misalnya yang diundangnya ini undang lagi dapat 100 koin, kalian cuma dapat 4 koinnya doang gitu. Kan lumayan kan, teman kalian yang undang kalian dapat kebagian komisi juga gitu. Berarti bang, kalau mau berpenghasilan banyak di SEO harus ngundang-ngundang gitu bang? Ini gue rasa enggak. Jadi gini, kalian bisa di SEO ini bisa 2 cara. Buat kalian yang cuma punya modal 100.000 rupiah, kalian cuma bisa beli 20 koin SEO dan kalian perlu modal koin lagi, kalian bisa menggunakan keahlian kalian untuk mengundang teman untuk mendapatkan koin-koin tambahan untuk membeli penambang-penambang dan menghasilkan pundi-pundi koin berikutnya. Nah, kalau buat kalian kayak gue nih, kalian bisa ngikutin cara gue. Kalian asal pengelolaan penambang kalian bagus, kalian bisa menghasilkan koin. Itu aneh gini aja nih. Kalau di menurut saya yang udah gue hasilin selama ini, hasil undang-undang teman gue cuma menghasilkan 72 koin. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, pendapatan tim ya, pendapatan tim 72 koin itu senilai sekitar 490.000 ya. Nah, 72 koin ini karena gue juga mengolah penambang gue, kalau penghasilan harian gue tuh gue bisa menghasilkan 29,55 koin. Ini lebih, soalnya kan ada misi gue yang belum kelar nih. Nah, 29 koin itu dapat 180.000 lah kira-kira. Berarti selama ini gue ngundang-ngundang orang, gue bisa kelarin dalam waktu 3 hari doang. Berarti kan ya 72 bagi 29 3 hari 2 harian lah. Jadi kalian bisa undang-undang lebih banyak kalian bisa mengundang-undang untuk mendapatkan penghasilan, cuman nggak ngundang-undang juga penghasilannya gede asal kalian bisa mengolah penambang kalian. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Nanti gue kasih tau. Oh ya, terus gue juga pengen nyaranin buat teman-teman biar buat join di grup Telegram sama WhatsApp-nya ini. Kalian lihat di sini ada buletan logo Telegram sama WhatsApp, biar kalian berkomunitas, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi, dimana ketinggalan informasi-informasi yang ada di grup ini, kalian mungkin bisa dapat penghasilan lebih, entah dari kuis atau lagi ada promo lagi ada event atau apa. Makanya kalian join aja grupnya. Oke, pembahasan 3 poin pentingnya gue rasa udah cukup. Sekarang kita beralih ke membahas pertanyaan-pertanyaan sering muncul di video gue sebelumnya tentang SCW ini. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan misi? Nah, kebetulan banget nih, di sini gue ada satu misi lagi yaitu 1350 langkah. Itu belum gue kelarin. Sekarang gue udah 940 langkah, 954 langkah. Caranya adalah gampang banget. Kalau handphone kalian benar-benar udah mendukung, kalian tinggal masukin handphone kalian melangkah atau berlari atau naik motor sepengalaman gua. Kalau jalannya geruduk-geruduk itu pun nambah langkahnya, soalnya dia getaran handphone aja sih.
Nah kalau misalnya kan lagi nggak di rumah, lagi nggak pergi di rumah aja, kalian nih sekarang 994 langkah digerakin gini aja. Kita coba lihat, gerak-gerakin gini aja, gerak-gerakin. Nah sekarang udah 978 langkah gitu terus sampai nanti langkahnya sampai 1340. Itu misi gua. Nah gitu, jadi digerakin aja. Nah, cuman ada sebagian handphone yang mendukung kayak gua kayak gini, ada juga sebagian handphone yang nggak bisa ditutup aplikasinya, harus dibuka dulu aplikasinya terus kalian jalan atau kalian goyang-goyangin. Nah ada sebagian handphone kayak gitu, mungkin handphone kalian kayak gitu mungkin harus pakai cara kayak gitu. Terus juga ada handphone yang nggak mendukung sama sekali. Nah makanya gue saranin ketika kalian pertama kali menginstal SCW, kalian buka menu saya, lihat otorisasi data olahraga ini ya. Di sini ada nggak tulisan tidak mendukungnya? Kalau tidak ada tulisan tidak mendukungnya berarti perangkat kalian mendukung. Kalau ada tulisan tidak mendukungnya, kayak temen gue tuh ada kejadian tuh, dia udah beli penambang satu, udah nyewa penambang satu, cuman ternyata perangkatnya mendukung. Nah akhirnya nggak usah panik, dia pakai login di handphone istrinya, dan itu bisa. Jadi kalian bisa lompat-lompat pindah login di sini, login di handphone yang lain gitu. Cuman kalau login di dua handphone bersamaan itu nggak bisa. Di sini logout, di situ login gitu. Cuman kalau pindah-pindah login itu bisa. Apakah SCW menipu? Apakah SCW itu scam? Apakah SCW itu membayar? Itu juga menjadi pertanyaan gue ketika gue awal-awal meninvestasikan dana gue di SCW. Sampai akhirnya ketika masih bulan Ramadan kemarin, pas sahur gue mencoba menjual 27 koin gue. Pasti itu harganya 4.600. Nah jadinya 119.000 lah kira-kira. Nah, itu gue jual jam 4 tuh. Jam 4 gue cek mutasi rekening, kan itu gue arahinnya ke BNI ya. Nah BNI, wah cek mutasi rekening nggak ada. Sampai akhirnya jam setengah 9-an lah, jam 8-an lah gitu ya, masuk. Nah, jadi ini gue tunjukin screenshotnya. Di sini gue menjual 27 koin di jam 4.30 di harga 4.600, harganya 119.761. Nah dan itu masuk jam 8-an, jam setengah 9 di rekening BNI gua 119.761 juga. Angkanya sama, nggak dikurangin nggak dilebihin. Nah, jadi gue pengen kasih tahu kalian, buat kalian yang pengen ngejual koin atau withdraw, gue saranin di jam kerja dari jam 8 sampai jam 9, jam 9 lagi, jam 5 sore, dan di hari kerja Senin sampai Jumat gitu, biar proses pencairan dananya cepat gitu. Kalau kayak gue nih dari jam 8 pagi mungkin belum ada operatornya, dari jam 4 pagi mungkin belum ada operatornya atau servisnya, jadi ditunggu sampai jam 8 baru dia bisa cair. Cuman apakah SCW terbukti membayar? Ya, terbukti membayar, dan gue udah membuktikan menjual 27 koin SCW. Bagaimana cara withdraw? Oke, cara withdraw gini. Yang pertama pastikan withdrawnya mau kemana dulu. Itu kalian harus isi. Misalnya gue pengen withdrawnya ke bank BNI gue. Nah, di menu saya, di manajemen akun ini pencet. Nah, di manajemen akun penerima pembayaran. Nah, di sini nama akunnya, nomor rekeningnya, sama nomor telepon, sama banknya bank apa. Banknya gue rasa cukup lengkap di sini. Kemana ada yang nanya ke gue gini, Bang, udah pengen jual koin cuman ternyata kok nggak bisa jual koin. Jadi untuk menjual koin kalian ada minimum penjualan, yaitu nilainya minimum 100.000 rupiah. Nah berarti kalau di harga SCW yang sekarang 6.200, kalian tuh minimal harus punya dan ngejual berapa koin nih. Nah nih ya, kalian minimal harus punya 17 koin untuk bisa ngecairin dana gitu. Kalau kalian masih punya 15 koin, jadi kalian belum bisa gitu. Minimal 17 koin nih, kan 17 koin nilainya 101.000. Nah itu bisa. Bagaimana cara WD lewat Dana? Nah, di sini cara WD lewat Dana sebenarnya sama aja, cuman bedanya di akun manajemen penerima pembayarannya ini, banknya Bank CIMB Niaga kalau dananya ya. Terus nomor akun penerima pembayarannya ini, nomor virtual akun Dana kan ada, kalau salah 86 berapa. Nanti gua coba share di linknya, ada Bang Kemal, dia withdrawnya pakai Dana, nanti gue share linknya di bawah sini. Terus diikutin dengan nomor dana kalian, 88 kode virtual account sama nomor akun Dana kalian tuh masukin sini gitu. Terus ada juga bingung ketika ngisi manajemen akun penerima pembayaran, kan pertama nama, terus yang bawahnya terus apa yang dimaksud dengan akun penerima pembayaran. Akun penerima pembayaran itu adalah nomor rekening kalian atau nomor Dana kalau kalian misalnya pengen withdrawnya pakai Dana. Bang, metode pembayarannya nggak ada yang saya bisa, dia cuma bisa Indomart atau Bank BRI. Nah sebenarnya gini, sekarang kan kalau kalian misalnya pengen beli koin, kita coba ya, kita beli 10 koin. Di sini jangan jual, salah, beli 10 koin.
Kita coba beli. Mana beli. Nah, kalau kalian nggak punya Maybank, nggak punya QRIS atau nggak punya Koala, kalian pencet DPay aja. Pencet bayar ya, pilih DPay di WiFi. Sekarang ada CIMB Niaga, ada Permata, ada BNI. Kalau kalian misalnya punya bank Mandiri atau bank kalian nggak ada nih, kalian punya BCA atau Mandiri atau gitu ya, kalian pilih aja salah satu. Misalnya di sini gue pilih bank Permata lah ya. Nah, di sini kan keluarkan kode pembayarannya yang 8330 6.000. Nah, terus ada nominalnya 62.200. Caranya gimana nih biar kalian top up kayak gini? Nanti dimanapun lah, di ATM ataupun di M-Banking kalian pilih transfer antar bank. Nah, kalau di ATM kan berarti harus masukin kode tuh, kode Bank Permata. Nah, kode Bank Permata berapa? Kode Bank Permata kan 013 nih, 013, nomor rekening tujuannya 013 antar banknya. 8330 ini kalian tulis, nah itu segitu itu nomor rekeningnya, nomor rekening tujuan. Nah, terus jangan lupa nominal transfernya harus kalian samain persis nih. Misalnya di sini 62.561 rupiah. Itu harus kalian sama persisin. Nah, udah gitu aja, jadi transfer antar bank aja. Jadi nggak usah bingung, aduh gua nggak ada Permata, nggak ada BNI, mau pakai Mandiri, mau pakai BCA, bisa transfer antar bank aja. Ini kalian bisa top up gitu. Jadi nggak usah bingung. Oke, gua rasa udah cukup jawab pertanyaannya. Itu pertanyaan-pertanyaan paling sering muncul di video sebelumnya. Sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang paling menarik, yaitu tips bagaimana cara menumbuhkan atau membuat penghasilan harian kalian bertumbuh secara lebih banyak dan lebih cepat daripada seharusnya. Oke. Kemarin kan tadi gue bilang gue beli penambang 3 senilai 500 koin. Kita lihat ya. Penambang 3. Nah, harusnya penghasilan penambang 3 ini kan cuman 14,222 koin per hari. Harusnya 88.000 doang gue penghasilan sehari. Nah, tapi kenyataannya sekarang penghasilan gue yaitu 29,5 koin atau 184.000 per hari. Kenapa bisa segitu? Nah, jadi gue permudah, gue persimpel rumusnya kayak gini ya. Kalian pilih satu buah penambang. Kalian pilih mau penambang 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Kecuali penambang 1, karena penambang 1 itu nggak bisa. Kalian nggak ada turunannya gitu. Kayak kita ambil contoh penambang 3 ya, kayak gue. Penambang 3 di harga 500 koin dengan penghasilan 14 koin per hari. Nah, turunannya berarti penambang 2. Ketika kalian sudah cukup uang, itu sudah cukup koin untuk membeli penambang satu level di bawah penambang kalian saat ini, kalian beli penambang itu. Misalnya gini, 14 koin per hari berarti dalam waktu kira-kira 7 hari udah nyampe 100 koin, itu kalian gue beli penambang 2. Nah, begitu selanjutnya. Jadi yang tadinya penghasilan kalian 14 koin per hari nambah tuh jadi 14. Nah, jadi penghasilannya jadi 17 koin per hari. Ketika kalian sudah 17 koin per hari ini udah nyampe 100 lagi, kalian beli lagi penambang 2 lagi. Begitu seterusnya. Nah, makanya di sini gue pengen kalian penambang gue. Awalnya kan gue beli penambang 1 ada 2 biji lah. Nah, gue beli penambang 3. Nah, setiap gue punya 100 koin gue beli penambang 2. Di sini penambang 2 gue udah 1 2 3 4 5. Udah ada 5 penambang 2. Nah, itulah semua penambang ini, berarti total penambang gue 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 penambang. Inilah yang membuat penghasilan gue 29,55 koin per hari. Ini gue juga udah hitung, puncak penghasilan gue itu ada di sekitar nanti tanggal 20 Juni, karena gue terus ya setiap 100 koin beli penambang 2, 100 koin beli penambang 2, ada di 52,59 koin per hari. Nah, itu kalau nggak salah 278 ribuan lah dalam waktu sehari. Itu udah lebih dari penghasilan harian yang gue dapat dari perusahaan tempat gue bekerja sekarang gitu. Terus mungkin muncul pertanyaan, Bang, kenapa misalnya abang di penambang 3, kenapa nggak nunggu sampai punya penambang 3 lagi gitu kan, nunggu 500 koin? Setelah gue hitung-hitung ternyata itu butuh waktu 35 harian. Dan berarti selama 35 hari itu penghasilan harian gue gak bertambah sama sekali. Nah, jadi itu cara kurang efektif. Nah, terus kenapa Bang dari penambang 3 nyicilnya penambang 1 aja biar lebih cepat gitu penambangnya gitu kan. Kenapa enggak? Karena yang kita bahas di poin 2 tadi, 1 penambang 2 lebih baik daripada 5 penambang 1. Nah, jadi kita prioritasin penambang-penambang yang satu level di bawah kita aja gitu. Nah, ketika kita prioritasin itu, pertumbuhan lebih cepat dan pertumbuhan juga efektif. Oke, gue rasa udah cukup video kali ini.
Buat kalian yang masih pusing, buat kalian yang masih banyak pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar, karena di video sebelumnya gue jawabin semua. Kalau kalian perlu masih bingung lagi, perlu WhatsApp, perlu Instagram, bilang aja, nanti kita komen-komen, kita komunikasi, gue bakal bantu kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten keren video dari SYW berikutnya.